Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah rahmati Allah. Pagi ini kita sehat, bisa salat subuh, bisa melaksanakan salat subuh, dan bisa pula kita pengajian bersama guru kita Ustaz Abdul Somad. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mulai bersama guru kita Ustaz Abdul Somad, insyaAllah. Sebelum beliau menyampaikan kajian, izinkan kami membuka kajian ini dengan penjelasan tentang Yayasan Tabawakaf Umat dan sambutan nanti dari tokoh sesepuh dan senior dari YPI Al-Manaf. Pertama, kajian subuh ini bagian dari agenda 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad Yayasan Tabawakaf Umat. Kemarin sudah kita mulai kajian duha di Duri bersama Tanah Abang Group. Kemudian khutbah Jumat di Duri juga, Masjid Baitul Amal. Kemudian tadi malam di Masjid Fathul Khair Purwodadi. Pagi ini di Masjid Al-Manaf. Mudah-mudahan agenda seperti ini bisa menjadi wahana silaturahim dan untuk membangkitkan roh umat dan beragama. Sehingga saya informasikan setiap bulan Ustaz Abdul Somad ceramah di Riau hari Jumat dan Sabtu pekan kedua, dan jadwalnya di-request melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi masjid, mushola, lembaga yang lain kalau ingin mengundang guru kita Ustaz Abdul Somad, undanglah Jumat dan Sabtu pekan kedua, ajukan surat ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kedua, Yayasan Wakaf Umat ini yayasan didirikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad bersama 4 unsur. 1. Alumni Al-Azhar Mesir. 2. Alumni Yayan Susko tahun 96. Karena beliau sebelum ke Mesir kuliah di sini 1 tahun. Kemudian sahabat dakwah yang selama ini support kegiatan dakwah Ustaz Abdul Somad. Dan yang keempat, jamaah sejak beliau pulang sampai 2020 loyal dan mensupport sehingga 6 Juni 2020 berdiri Yayasan Tabung Wakaf Umat. Alhamdulillah, sejak berdiri sudah 4 posisi lokasi pesantren yang sedang kami kelola. 2 diantaranya sudah dibangun dan sudah aktif. 1 di Jalan Tengku Mahmud dekat TPU Palas. Sudah ada santri 70 anak, 3 angkatan. Program pesantrennya 2 tahun pertama fokus menghafal Quran, tahun ketiga menguatkan hafalan Quran, sehingga target kita 3 tahun pertama anak hafal Quran dengan hafalan yang itqan, bagus hafalannya, tidak sekedar hafalan lalu, tapi kuat hafalannya. Dan di tahun ketiga anak-anak kita ajarkan cara membaca kitab kuning, dan kita menerapkan saat ini metode Al-Manhaji Darun Nuhat Lamongan, Jawa Timur. Kami berharap 3 tahun pertama anak-anak hafal Quran dengan hafalan yang itqan, pandai baca kitab kuning, sehingga kelas 4, 5, 6 tinggal kita berikan kitab. Mudah-mudahan selesai kitab-kitab yang menjadi tangga ilmu untuk para pemula dan yang menengah dalam menuntut ilmu. Nanti di kuliah biar dia pedalam menjadi para pakar. Seperti guru kita, ada 3 profesor pagi ini. Ada Profesor Alaidin, guru kami di UIN. Ada Profesor Yusri Munaf, guru kita juga. Mudah-mudahan beliau dengan guru kita Ustaz Abdul Somad, 3 profesor ini sehat. Guru-guru kita yang lain juga sehat afiat, berkah usia beliau di dunia, dan berjumpa kita dengan beliau di akhirat insyaAllah. Kemudian pesantren Al-Azhar yang aktif lagi di Bagan Benio. Alhamdulillah ada 23 anak yang juga menghafal Quran di situ. Saat ini sudah selesai 3 kelas, 3 unit rumah guru.
kemudian 1 unit kantor guru dan kepala sekolah dan pendopo, luasnya 10 kali 10 meter. Sudah habis dana sekitar 800-an juta. Ke depan sedang dibangun, saat ini sudah dimulai pembangunan asrama santri dan insyaallah santriwati juga, sehingga anggaran kami sekitar 1,3 miliar habis dana untuk di situ. Harapan kita ke depan anak-anak pedalaman Riau bisa belajar di tempat itu, mereka belajar di pedalaman di lingkungan mereka, sehingga kita yang dari Pekanbaru tak bisa setiap saat datang. Mudah-mudahan dengan dididik anak-anak pedalaman, orang pedalaman belajar di pedalaman tapi dengan agama yang kuat, dengan Quran, dengan pemahaman para ulama. Karena kita hari ini tak mungkin paham Quran dan sunnah sendiri, tak cukup ilmu kita, mesti mengikut ulama. Maka kita adakan majlis-majlis ilmu. Kemudian pesantren Al-Azhar 3 yang belum aktif sedang akan rencanakan pembangunan di Palas juga, di atas tanah 2 hektar, dan yang keempat di Talang Mamak 1 hektar juga. Mudah-mudahan semuanya bisa kita bangun dan bisa berkembang juga. Seperti Al-Manar yang sudah 30 tahun, ada lembaga mulai dari pendidikan usia dini sampai menengah atas. Ada perguruan tinggi sini Pak? Belum Pak ya. Insyaallah ke depan perguruan tinggi ada juga, karena SDM-nya lebih dari cukup. Kemudian program kami yang lain, alhamdulillah hampir rutin dalam setahun 3-4 kali guru-guru dari Timur Tengah datang dan memberikan daurah. InsyaAllah hari Selasa tanggal 15 Agustus sampai hari Jumat 18 Agustus datang Profesor Dr. Muhammad Salim Abu Asi, mantan Direktur Pasca Sarjana Universitas Al-Azhar, guru besar tafsir di Al-Azhar, akan ada daurah di Pesantren Nurul Azhar, di Pesantren Az-Zahra, Pesantren Darul Hadis Al-Aidarusiyah, dan Pesantren Al-Karim di Batu Bolah, Bangkinang, insyaallah. Bagian dari kita memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan memperkuat kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i dan bertariqah dengan yang diamalkan para ulama tasawuf. Jadi kita ini bukan orang Wahabi, bukan orang Syiah, bukan orang liberal. Sejak Islam masuk ke Riau, Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah sifat 20, salat subuhnya berkunut, menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina, baca bismillah dengan jahar, dan setelah salat berdoa bersama. Itulah yang diamalkan di Al-Manar, karena Al-Manar Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Kemudian program kami yang lain, program keilmuan itu disupport dengan wakaf kitab, wakaf mushaf Al-Quran. Maka sampai sekarang sudah lebih 40.000 mushaf Al-Quran yang kita bagikan untuk para pelajar dan penghafal Quran di Riau dan di luar Riau. Bahkan sampai Sikilang Ayabangi di Pasaman Barat, di Kinali, dan beberapa daerah pinggiran di Sumatera Utara sampai mushaf Al-Quran. Dan mushaf dan wakaf kitab untuk para penuntut ilmu, ketika daurah semuanya kita support full. Sehingga para penuntut ilmu yang ikut daurah tinggal mengaji dan makan mereka kita tanggung, menginap kita tanggung. September nanti insyaallah akan datang Syekh Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko, sekitar tanggal 10 September sampai 22 September di Nurul Azhar Palas. Kita akan berusaha membaca Kutubus Sittah Sardan dengan beliau, kemudian membaca kitab-kitab hadis dan kitab dalam tariqah, terutama tariqah Saziliyah, sehingga hidup tasawuf dan hidup akidah Ahlus Sunnah dengan dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bulan ini juga kita berbagi beras 7 ton beras untuk santri di pesantren-pesantren. Lebih dari 25 lembaga yang menerimanya. Ada pesantren, ada rumah tahfiz dengan syarat mukim di pesantren. Termasuk di Talang Mamak, rutin setiap bulan kita kirim 3 juta rupiah untuk beli beras. Kemudian di Sepakning, pesantren Darul Khair, dan pesantren Nurul Fikri yang di Selat Panjang Meranti. Itu rutin tiap bulan kita kirim, selain yang di Pekanbaru. Dan santri di pesantren Nurul Azhar itu total 70 orang, biaya pendidikan mereka disupport penuh oleh Yayasan Temu Wakaf Umat dari pengelolaan zakat dan sedekah.
Di pesantren Az-Zahra, Ustaz Abdul Somad juga mengelola Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. 68 santriwati saat ini itu disupport penuh juga oleh zakat dan sedekah yang dikelola langsung oleh guru kita Ustaz Abdul Somad, khusus untuk perempuan. Jadi karena di Palas laki-laki, di Rimau Panjang sudah ada perempuan, maka kami tidak membuat lagi pesantren yang untuk perempuan. Ustaz Abdul Somad tidak lagi membuat yang laki-laki karena sudah ada masing-masing. Kita saling melengkapi dengan lembaga yang sudah ada. Saya kira masih banyak program Yayasan Wakaf Umat, itu sebagian di antaranya. Karena pagi ini kita akan mengaji dan kita akan mendengarkan sambutan dari guru kita Prof. Alaidin, nanti ditambah oleh guru kita Prof. Yusri. Pada guru kita Prof. Alaidin kami persilahkan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita muliakan, kita sayangi guru kita Profesor Ustadz Abdul Somad, yang pagi ini beliau menyediakan diri datang menemui kita bersama dalam rangka mensyukuri sudah berumur 30 tahun Yayasan Pendidikan Al-Manar. Para tokoh masyarakat kita, Bapak Prof. Yusri Munaf yang juga hadir bersama kita. Kami berdua menjadi sepuh di sini. Tapi alhamdulillah sepuh masih kuat juga kedudukannya. Mohon doa seperti doa kita bersama. Jadi ada Pak Lukman, Pak Ere dan semuanya yang saya muliakan, dapat saya sebut satu persatu. Yang terpenting kita mendengar ceramah daripada nasihat daripada tausiah daripada guru kita. Atas nama Yayasan Pendidikan Al-Manar, izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustadz Abdul Somad beserta kawan-kawan adik-adik para asatidz dari Yayasan Tabungan Umat yang telah berbuat banyak dan akan selalu berbuat banyak. Kita doakan berkembang terus. Kemudian terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi ini, dan alhamdulillah tadi pagi kita disirami sedikit hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menambah semakin khusyuknya kita mendengar tausiah dari ustaz kita. Sedikit saya singgung tentang Yayasan Pendidikan Al-Manar ini. Berdiri pada tanggal 1 Muharram tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 21 Juni tahun 1993. Jadi sekarang alhamdulillah sudah berusia 30 tahun dan kita di samping mengurus masjid, ada lembaga-lembaga yang kita dirikan di bawah Yayasan Al-Manar. Yang pertama Sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah MDA, yang kedua Taman Kanak-kanak Islam, yang ketiga Sekolah Dasar Islam Terpadu Yayasan Al-Manar, yang keempat Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMP Yayasan Al-Manar. Dan kita berniat akan melanjutkan terus, dan mohon doa Ustaz dan kita semua. Kami cita-cita mudah-mudahan sampai cita-cita untuk mendirikan juga sekolah tinggi, perguruan tinggi untuk masyarakat kita semua. Kami mohon doa kita bersama. Dan kemudian terima kasih lagi kepada pengurus Yayasan Al-Manar dan panitia, semua guru yang ada di sini, termasuk semua masyarakat, Pak RW, Pak RT semua yang telah mensupport kegiatan ini. Dan ini adalah kali yang kedua Ustadz Abdul Somad secara khusus dalam rangka Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Kalau sebagai guru mingguan beliau lama juga dulu di sini. Setelah itu sekarang beliau sudah menjadi milik bersama. Kalau sudah menjadi milik bersama, kita harus legowo, kita harus berlapang ikhlas
ikhlas berbagi dengan yang lain. Ya, kita doakan semoga beliau dengan tim semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, lindungi oleh Allah daripada segala hal-hal yang tidak kita ingini. Sekali lagi kepada Allah kita berdoa semua, mudah-mudahan Yayasan Al-Manar Pendidikan Islam Al-Manar ini akan terus berkembang, berbakti untuk umat, untuk bangsa dan tanah air kita semua. Kami membuatkan moto baktimu untuk negeri dan untuk umat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Prof. Alaidin Koto. Beliau ini juga Wakil Ketua Umum Perti Nasional. Betul Pak ya? Setelah ini kita dengarkan sambutan dari tokoh masyarakat, guru kita Prof. Yusri Munaf. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya masih hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Somad serta penggiring dan jemaah sekalian. Saya sedikit memberikan semacam diferensiasi perbedaan. Waktu Ustaz Somad 4 tahun yang lalu sebagai ustaz kami di sini, yang datang tidak sebanyak ini. Datang pun sendiri pakai Honda sendiri. Nah, 4 tahun berikutnya ternyata peminat luar biasa. Inilah salah satu tanda-tanda bahwasanya tingkat intelektualitas dan guru besar itu membawa dampak positif terhadap pengembangan umat ini. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama ketemu di sini. Mungkin ada fatwa, nasihat yang berkaitan dengan masalah perspektif agama kita ke depan. Kita berikan kesempatan untuk menyampaikan seluas-luasnya kepada kita. Sebagaimana tadi disinggung Pak Prof. Alaidin, kita berdoa semoga Pak Abdul Somad dalam kondisi sehat walafiat, tidak saja skala nasional beliau sebagai buya, sebagai ustaz, tapi sudah go internasional. Jarang kita menengok ustaz yang seperti itu. Nah, salah satu potensi internasional ada di Provinsi Riau. Inilah Abdul Somad. Kalau orang Riau tak kenal Abdul Somad, berarti orang itu sudah ketinggalan zaman. Demikianlah dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Orang tua menyampaikan singkat tapi banyak isyarat. Singkat tapi banyak hikmah. Maka kita yang muda ini belum pernah tua, tapi yang tua itu pernah muda, maka banyak pelajaran beliau meskipun singkat. Terima kasih guru kita Prof. Yusri Munaf. Selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Ustaz Abdul Somad. Sebagai informasi, insyaallah di sini juga diadakan khitan ceria peduli umat. Jam 6 sudah dimulai, tempatnya di ruangan kelas lurus belakang kita ini. Sehingga orang tua yang bawa anak untuk ikut khitan boleh nanti sekitar jam 6 menuju ruangan di belakang. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Abdul Somad, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hari ini ulang tahun yang ke-30 Yayasan Al-Manar. Sebenarnya kedatangan Yayasan Tabung Wakaf Umat subuh ini adalah studi banding untuk belajar. Saya mengajak semua pengurus masjid, yayasan yang ada di Pekanbaru, yang ada di Riau, yang ada dimanapun berada yang menonton kajian subuh ini, untuk datanglah ke Pekanbaru. Datang ke Pekanbaru jangan hanya menikmati gulai asam podeh bau,
tak membawa apa-apa. Jangan hanya menengok Sungai Siak, rumah kadi, berfoto pulang. Singgah sempatkan ke Masjid Al-Manar. Ambil ilmu yang bisa diambil. Banyak sekali yang bisa dipelajari di Al-Manar ini. Yang pertama adalah tentu saja kekompakan. Karena kalau tidak ada kompak kerjasama, tak mungkin bisa eksis bertahan 30 tahun. Di beberapa masjid saya pernah datang. Kemana Bapak ketua dulu yang mengundang saya pertama? Kemari Pak. Mohon maaf Pak Ustadz, dia sejak tak terpilih lagi tak datang lagi ke masjid. Tak perlu dah sebut kenapa nama masjidnya, menjaga kode etik. Tapi itu kenyataan. Kalau sudah tak terpilih lagi jadi pengurus yayasan, ketua, tak datang lagi ke masjid. Taubat nasuha ke masjid. Ini bisa bertahan 30 tahun. Kemudian ada beberapa masjid, saya tanya, Bapak Anu kenapa tak datang? Dia udah profesor, jadi tak ke masjid lagi Pak Ustadz. Rupanya yang ke masjid ini khusus untuk S1 aja. Jadi kalau udah S2 tak ke masjid, profesor tak sembahyang lagi. Di sini kita dikasih contoh luar biasa. Tadi Ustadz Al-Nof menyebut sesepuh. Banyak orang tak mau disebut sesepuh, karena bayangan sesepuh itu tua. Kalau bagi saya sesepuh itu artinya sehat, semangat, dan ampuh. Ini contohnya subuh ini. Guru kita dua-duanya. Profesor Alaidin Koto, Profesor Yusri Munab. Mudah-mudahan profesor-profesor yang lain yang mendengar subuh ini segera ke masjid. Mereka ini meluruskan pemahaman kita tentang strata pendidikan. Bukan berarti meninggalkan masjid, tetap mengurus masjid dan berjamaah di masjid. Lalu kemudian idealnya masjid itu memang dia lembaga pendidikan. Karena Nabi menyampaikan hadis, menyampaikan fikih, menyampaikan akidah di masjid. Makanya ada slogan namanya minal jami' ilal jami'ah. Universitas bahasa Arabnya al-jami'ah. Sedangkan masjid bahasa Arabnya al-jami'. Masjid yang tak ada solat Jumatnya namanya masjid. Tapi kalau ada solat Jumatnya masjid jami'. Sebetulnya dalam fikih masjid itu dua saja. Kalau tak ada solat Jumatnya masjid. Kalau ada solat Jumatnya masjid jami'. Sampai ke Indonesia Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar. Ini bid'ah semua ini. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini masjid jami', minal jami' ilal jami'ah. Dari masjid jami' menjadi jami'ah. Makanya kalau kita telusuri universitas tertua di dunia itu Universitas Al-Azhar. Itu dulu jami', masjid, menjadi Jami'atul Azhar. Rupanya ada yang lebih tua lagi di Tunisia. Namanya Masjid Zaitunah. Sekarang menjadi Jami'ah Zaitunah. Universitas Zaitunah. Anak Prof. Akbarizan kuliah di situ. Ada yang lebih tua lagi rupanya di Maroko. Namanya Masjid Karawiyin, menjadi Jami'ah Karawiyin. Maka beberapa tahun ke depan dari Masjid Al-Manar menjadi Jami'ah Al-Manar. Universitas Al-Manar. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Macam marah pula. Amin. Nah, jadi semua ini bisa terwujud kalau kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Yayasan Tabung Wakaf Umat baru ulang tahun yang ke-3. Sedangkan ini sudah 30. Ini sama macam pengantin baru minta nasihat kepada orang yang sudah ibarat pilot Sukhoi yang jam terbangnya udah 5.000 jam ke atas. Jadi kedatangan subuh ini saya tidak mengajar,
Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan jalan kita subuh ini ke Al-Manar betul-betul memudahkan kita jalan menuju surga. Saya dulu ke masjid ini kajian rutin saya kemari. Bahwa waktu itu tidak ramai seperti ini, itu alasannya karena bukan momen ulang tahun Al-Manar. Jadi ramai subuh ini, masyarakat mereka senang dan bahagia. Masjid kami dulu ramai Pak Ustadz. Sekarang kenapa tak ramai? Karena ustadznya meninggal. Masjid kami dulu ramai Pak Ustadz. Sekarang kenapa tak ramai? Karena kajiannya sudah berubah. Kalau mau tidak berubah, maka buatlah sesuatu yang tetap dibutuhkan masyarakat sampai hari kiamat. Apa dia? Lembaga formal. Lembaga formal tidak bergantung kepada tokoh. Lembaga formal tidak bergantung kepada kitab apa yang dikaji. Kalau orang datang karena kajian Sahih Al-Bukhari, nanti Bukhari hatam 7.275 hadis, habis itu orang tak datang lagi. Maka itu perlu dibuka TK, SD. Karena setiap anak pasti masuk TK, pasti masuk SD. SD Al-Manar menolak, tak mampu lagi menerima 4 kelas. Saking kan penuhnya. Ini kesempatan untuk masjid lain membuka. Nanti akan ditransfer dari Al-Manar. Yang tak diterima di Al-Manar, itu diterima ke masjid lain nanti. SMA, rumah, tanah tak cukup. Karena ini tempat, Masya Allah, Tabarakallah, strategis di tengah kota, dekat ke mall, dekat ke airport, dekat kemana-mana. Kukubur yang agak jauh. Tanah, ada orang mau jual rumah, harga 100 juta, hanya hitungan beberapa hari selesai. Artinya apa? Di tempat yang mahal, lembaga pendidikan tidak perlu mengutip duit jauh-jauh kemana kemari. Dari dulu saya mengajar sampai sekarang, tidak ada orang menangguk duit di depan Al-Manar, itu tak ada. Beda sama masjid-masjid lain, ada di khusus petugas ibu-ibu pakai bedak, memang tangguh. Kalah skincare, menangguk duit 2.000. Saya membawa jamaah dari Malaysia, Kuala Lumpur, untuk menengok Istana Siak. Dia mau menengok macam mana kerajaan Melayu Riau. Sampai di tengah jalan, nampaklah ibu-ibu memegang tangguk, menampung duit yang dilempar supir truk 2.000 perak. Bertanyalah orang Malaysia ini, apa nih? Kata dia. Di situ memang hilang harga diri saya. Jadi saya alih-alihkan. Saya bilang Riau ini adalah negeri yang sangat subur, minyak terbaiknya. Dia tetap juga bertanya, apa tadi itu Ustaz? Jadi memang yang katanya gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman untayan zamrud katulistiwa, di atas minyak, di bawah minyak. Minyak terbaik di dunia ini adalah minyak Riau. Yang mengatakan itu orang minyak. Saya ceramah di Pertamina. Minyak di dunia ini terbaik dari Minas. Minyak Minas itu terbaik di dunia. Di bawah minyak, di atas minyak. Kelapa sawit terluas di Indonesia ini di sini. Dan rupanya ada satu minyak lagi yang diekspor ke luar negeri, minyak jelantah. Dari Riau ini juga. Luar biasa. Tak usah lagi kita lanjutkan, sakit hati kita nanti. Tapi yang jelas cerita bahwa Al-Manar tak perlu mengutip duit kemana-mana. Selesai pembangunannya, selesai masjidnya, megah, mewah, cantik, maka kami semua mengucapkan tahniah, selamat hari jadi ulang tahun yang ke-30 Yayasan Al-Manar. Semoga ke depan lebih baik, bermanfaat untuk umat dan bangsa, insyaallah. Al-Manar diurus oleh orang banyak, tapi di hari ulang tahun 30-nya tak ada satupun gambar pengurus. Yang ada gambar saya dibuat. Itu menunjukkan orang-orang Al-Manar ini dia tidak perlu dilihat manusia.
Yang penting itu dipandang Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dikenal manusia tapi tak dikenal Allah Subhanahu wa taala? Dipuja-puji, dialu-alukan manusia tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Mudah-mudahan kita semua dikenal karena kebaikan-kebaikan insyaallah. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan yayasan. Bukan yayasan bermasalah, tapi yayasan yang menebarkan kebaikan, masjid-masjid punya lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan membaca kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafiz Al-Munziri yang diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Mahasiswa saya dulu di UIN ada juga namanya Al-Hafiz, tak ada hafal apa-apa, namanya aja Hafiz. Memang tradisi kita setiap subuh Sabtu ke-2 tiap bulan membaca kitab ini. Kita lanjutkan nomor 243. Qala Al-Hafiz Al-Munziri bisanadihi. Imam Al-Hafiz Al-Munziri dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As. Nabi punya sahabat yang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab diangkatlah dia menjadi pemimpin membebaskan Mesir. Dari Madinah ke Mesir itu sekarang kami dulu haji naik kapal laut 3 hari 3 malam. Dulu naik kapal kayu menyeberang Laut Merah sampailah mereka ke Mesir. Didirikannya lah masjid. Maka berdirilah masjid paling tua pertama di Afrika. Itulah dia namanya Masjid Amr bin As. Imam Syafi'i mengajar di Masjid Amr bin As itu. Panjang umur sehat badan, nanti kita akan adakan tur ke Mesir, sholat di Masjid Amr bin As insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Amr bin As ini punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Amr bin As. Beda sama bapaknya. Kalau ayahnya Amr bin As itu panglima perang, ahli strategi pemerintahan, politik. Sedangkan anaknya ini orang zuhud, lebih cinta kepada ilmu dan ibadah. Makanya Abdullah bin Amr bin As ini pernah tidak makan puasa terus, lalu kemudian tidak tidur malam, tahajud terus, dan istrinya pun melapor. Dia menjauhi istrinya. Lalu kemudian ayahnya Amr bin As mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anakku ini udah tak makan-makan lagi, puasa terus. Malam pun dia tahajud terus, istrinya pun tak didekatinya. Ini dalil bahwa seorang ayah boleh melaporkan anaknya kalau terlalu ekstrim beribadah. Jadi bapak kalau ada anak bapak terlalu ekstrim, boleh laporkan ke ustaz. Alhamdulillah di Pekanbaru ini beberapa bapak pernah melaporkan ke saya. Ustaz Somad, anak saya ini di kamar terus. Kenapa dia pak? Main game online terus. Tolong Ustaz ruqyah dulu. Lama saya berpikir. Saya bacalah ayat-ayat doa-doa ruqyah itu. Belum ada lagi yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min game online. Anak saya ini ya Rasulullah, malamnya tak tidur, siangnya tak makan. Maka Nabi pun memanggil Abdullah, ini yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Amr bin As, sini. Sudah sampai berita ke saya. Tengok adab Nabi. Nabi tak mengatakan, ayah kau udah melapor. Enggak. Tak boleh, itu mengadu domba orang. Sudah sampai berita ke saya bahwa kamu malam tak tidur. Lalu kemudian siang tak makan. Istri kamu melapor. Kata Nabi SAW, ana akhshan nas, aku orang yang paling takut kepada Allah. Asumu, saya puasa sunat, wa uftir, tapi saya juga makan. Akumu, saya tahajud malam, wa arqud, tapi saya juga tidur. Silakan tahajud malam, jangan lupa tidur. Silakan makan, silakan puasa, jangan lupa makan.
wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikah, saya punya istri dan punya anak. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak mengikut sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan umatku. Jadi kalau ada anak-anak lajang jamaah Masjid Al-Manar ini yang belum menikah karena menganggap tidak nikah itu dekat dengan Allah, sesungguhnya jomblo-jomblo jauh daripada Allah. Maka Nabi yang paling takut kepada Allah pun dia tetap melaksanakan sunnah, dia tetap melaksanakan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah periwayat hadis subuh ini, namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kalau disebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, di bulan Ramadan selalu kita sebut di tarawih, Al Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq, untuk membedakan dengan Syiah. Karena Syiah kalau disebut sahabat Nabi laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Bukunya tanya jawab Syiah, di situ dituliskan Abu Bakar LA. LA itu bukan Los Angeles, bukan Lubuk Aluang. LA itu Abu Bakar LA laknatullah alaih. Cari bukunya, tanya jawab Syiah. Sudah dikopi, dimasukkan dalam buku oleh Majelis Ulama Indonesia, menunjukkan kesesatan-kesesatannya. Jadi kalau ada mimbar masjid bertulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau di masjid ada kaligrafi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu salah satu bukti bahwa masjid itu adalah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ini bunyinya, qad aflaha, beruntunglah orang. Ini standar beruntung dalam Islam. Ada orang mengatakan yang beruntung itu kalau modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu beruntung menurut bisnismen. Tak penting caranya bagaimana, yang penting untungnya banyak. Hantam kromo, langgar segala aturan, yang penting untungnya banyak. Siapa yang paling beruntung? Yang paling beruntung adalah orang yang paling sikit modal bibitnya, paling banyak hasilnya. Itu kata petani. Nah sekarang apa standar beruntung kata Nabi? Kata Nabi yang beruntung yang pertama adalah man aslama, orang yang Islam. Karena kalau tak Islam, kalau tak bersyahadat, walaupun amalnya sangat banyak, maka tidak dibalas di akhirat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak Islam, falay yuqbala minhu, di akhirat dia tak diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka kalau sayang sama kawan sekantor, sayang sama tetangga, sayang sama orang baik tapi belum Islam, maka ajaklah dia. Hebat anak muda sekarang. Kalau dulu ngajak masuk Islam, sekarang enggak. Ayo login. Nah, diajaknya login. Caranya sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masalah khitan jangan khawatir. Datang ke Al-Manar, ada program khitan massal. Daftarkan segera suami Anda. Bukan cuma anak-anak, laki-laki ibu yang gatal daftarkan segera. Disunat sekali lagi. Hanya dengan sunatron. Nanti ada Ustaz Al-Nob, ada kita nanti pakai sunatron. Sunatron ini Bapak Ibu, saya kebetulan bintang iklannya. Sunatron ini di khitan pagi langsung bisa pakai celana dan bisa akad nikah sore. Hebatnya sunatron. Yang punya sunatron ini asli orang Riau, Waatan namanya. Dia lama di Malaysia. Jadi yang mau ingin tahu betul sunatron, setiap bulan kita terus ada sunatron itu, ada terus. Dan anehnya sudah 2 tahun sunatron ini berjalan, tak habis-habis yang dihitan, tak putus-putus. Jadi khitan sunatron ini luar biasa. Bapak-bapak yang ingin merasakannya silakan daftar. Sunatron, anak-anak didaftar.
Anak saya khitan sunatron umur 8 hari. Lahir dia hari, lupa pula dia apa anak itu lahir. Pokoknya hari ke-8 langsung dikhitan. Jadi waktu anak itu dikhitan, ditanyalah sama Wa'atan, kapan anak Ustadz ini dikhitan? Saya cari jadwal pas saya pergi ceramah. Saya tak berani menengok anak itu dikhitan. Jadi setelah pulang sudah selesai anak itu dikhitan. Nah, jadi bapak-bapak ibu, siapa yang anak bagus dikhitan, rupanya anak dikhitan ini waktu kecil bagus, tidak kotor. Dan salah satu sebab kenapa anak kecil tidak boleh satu saf dengan orang dewasa, rupanya salah satu sebabnya adalah karena tidak dikhitan, ada najis di ujung senapan angin. Jadi kalau anak-anak di sekitar Masjid Al-Manar ini sudah dikhitan, itu nanti tak perlu lagi dia satu sop khusus di belakang, dia boleh saja di sop orang dewasa. Kenapa? Karena salah satu sebab. Itulah kenapa di Masjid An-Nur Pekanbaru itu anak-anak dibuat satu sop khusus di belakang. Kenapa? Karena kan tak mungkin satu petugas kita buat di pintu untuk menengok. Ini udah berpotong, masuk ke depan. Ini belum, di belakang kan tak mungkin. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara kita yang mu'alaf masuk Islam, jangan khawatir. Jadi kita salah satu sebab orang takut masuk Islam ini gara-garanya ustadz juga. Ustadz ini khutbah Jumat berceramah berapi-api. Awwalu makhtatana, nabi pertama yang dikhitan Ibrahim alaihissalam bil qudum, dipotong pakai kampak. Kebetulan orang ini tertarik mau masuk Islam, cuman belum berani masuk masjid. Didengarnya khutbah, dibukanya kaca mobil sedikit, mendengar kampak itu lari, tak jadi masuk Islam. Coba kalau dia ceramah dikhitan pakai sunatron, mendaftarlah ke Al-Manar, ulang tahun yang ke-30 udah lewat, untuk 31 ke depan insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama yang beruntung itu adalah man aslama wala tamutunna illa wa antum, jangan mati kecuali dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat yang terbesar yang saya rasakan, yang kita rasakan, ayah kita Islam, emak kita Islam, tinggal di bumi lancang kuning mayoritas Islam. Ustadz, Tuhan itu tidak adil. Kenapa si fulan itu emaknya tak Islam, ayahnya tak Islam, tinggal di negeri tak Islam? Disitulah keadilan Allah. Di mana letak keadilan Allah? Ayahnya tak Islam, emaknya tak Islam, tinggal di negeri tak Islam, dia berjuang mencari Islam, dia masuk Islam. Dia lebih dulu masuk Islam daripada kau. Ini datang anak-anak muda bertanya ke saya, Allah itu tak adil Pak Ustaz. Kita kenapa lahir Islam? Karena mental kau mental tempe. Maka orang macam kau ini masuk Islamnya antrian terakhir. Tapi mereka Ustadz, ayahnya tak Islam, emaknya tak Islam, lalu kemudian di tempat lingkungan tak Islam, masuk Islam. Ustadz Nababan, tahu Ustadz Nababan? Penceramah yang di keliling Amerika. Itulah Ustadz yang namanya bisa dibaca dari kiri, bisa dibaca dari kanan. Nababan. Timbal balik, auto reverse. Masuk Islam. Ayah tak Islam, emak tak Islam. Tionghoa masuk Islam. Ustadz Felix Xiao. Ayah tak Islam, emak tak Islam. Membuat sekolah bagaimana orang Islam jadi murtad, dapat hidayah, masuk Islam. Ustadz Yahya Waloni. Mereka ini lebih dulu masuk Islam 500.000 tahun cahaya. Setelah mereka masuk surga, barulah Ustadz Somad masuk surga. Karena perjuangan saya tak ada. Betul Bapak Ibu? Betul pula kata jamaah. Yang jelas mereka bersih, hitungan dosanya tak terlalu banyak. Mereka ini nilai jihadnya luar biasa. Kenapa? Karena dia mencari dan mencari. Makanya orang yang mencari menemukan, dia lebih sayang daripada diberikan. Mahasiswa sama-sama punya sepeda motor. Yang satu ini sayangnya bukan main, dicuci, dimandikan. Lebih pula dulu mandi sepeda motornya itu baru dia mandi. Yang satu ini tak pernah dicuci, tak pernah dibasuh, parkir sesuka hati. Kenapa? Yang satu ini dikasih bapaknya, tak ada perjuangannya. Yang satu ini pontang-panting dia bekerja mendapatkannya. Begitulah mereka sayang pada Islam.
Kenapa Bilal itu sayang betul dengan Islam? Dia mencari ahad, ahad, dijemur di atas panas terik, diikat dengan batu, ahad, ahad. Jadi kita menganggap nikmat Islam ini biasa-biasa saja. Saya kalau udah jumpa dengan mu'alaf itu, saya tanya, gimana perjuangan kamu masuk Islam? Oh, luar biasa. Saya masuk Islam diusir dari keluarga, Pak Ustadz, semua harta ditarik, dicopot jabatan. Ada yang saya agak unik jawabannya. Cemana Bapak masuk Islam? Semua agama udah saya coba, Pak Ustaz. Saya masuk ini, saya masuk ini, saya masuk ini, saya masuk ini. Terus stasiun terakhir saya Islam sampai mati, Pak Ustaz. Apa uniknya? Kenapa ini kau pilih? Karena Islam inilah Tuhan yang tak nampak, Pak Ustaz. Aneh pula. Yang lain tuh nampak. Jadi kalau ada yang penasaran, kenapa Islam ini Tuhannya tak nampak? Sedang yang tak nampak aja, yang nampak-nampak itu malah tak menarik bagi dia. Bagi dia menariknya Islam ini karena Tuhannya tak nampak. Jadi sesuatu yang bagi kita biasa-biasa saja, tapi bagi orang yang mencari. Kenapa Bapak masuk Islam? Saya masuk Islam ini Pak Ustadz, dipecat dari perusahaan, harta saya diambil, emak ayah saya benci, istri saya tak suka, saya menjadi sebatang kara. Lalu apa yang kau dapatkan? Satu Pak Ustaz, apa? Ketenangan. Itu rupanya yang didapatkan. Makanya kalau ada jamaah Al-Manar ini saat pengajian sangat tenang sampai tertidur, itulah nilai Islam. Yang tak didapatkan di tempat lain. Ketenangan. Berapa jamaah itu datang ke saya mengaku tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Pergi ke jalan Ahmad Yani, dikasih obat tidur. Habis dosis itu hilang, tak bisa tidur lagi. Sampai jam 2 malam tak tidur-tidur. Begitu ikut pengajian, datang ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tenang dengan berislam ini, insyaallah. Jadi orang yang beruntung yang pertama adalah man aslama. Yang kedua, waruziqa kafafan, dapat rezeki kafafan, cukup, tak disebut kasiran. Habis waktu. Nah, itu hebatnya Masjid Al-Manar. Dia kalau waktu habis ada tanda berbunyi. Beda sama masjid lain. Masjid lain sampai berbui-bui tak habis-habis. Jamaah itu udah bergelisah, kenapa lah tak berhenti penceramah ini. Pas di akhir apa kata penceramah? Demikianlah tausiah yang singkat ini. Kata jamaah, kepala kau singkat, aku dari tadi dah. Ada masjid di Jalan Harapan Raya belok ke kiri. Itu unik juga masjid itu. Dipasangnya lampu hijau, kuning, merah. Saya sangka meja ini bekas Dewan Hakim MTQ. Jadi saya tanya, Pak ini bekas Dewan Hakim? Enggak Pak Ustadz, ini memang untuk penceramah yang tak tahu kapan berhenti. Nah jadi buat itu. Jadi kalau udah mau mendekati akhir, kuning. Nah kalau udah lewat waktu, hidup merah. Saya waktu itu alhamdulillah, waktu kuning langsung saya tutup. Nah kalau Al-Manar dia tak pakai lampu, pakai kode aja. Ini sebetulnya waktu udah habis. Tapi hadis belum habis, jadi saya habiskanlah. Takut gantung hadis tadi. Waruziqa kafafan, dapat rezeki yang cukup. Tak disebut ruziqa katsiran, enggak. Karena banyak belum tentu cukup. Berapa banyak orang yang punya rezeki banyak tak cukup. Orang yang punya mobil sport harganya 3 miliar. Apa kata dia waktu pakai mobil sport 3 miliar? Tuhan tidak adil. Kenapa dia bilang Tuhan tidak adil? Karena dia menengok ke atas kawannya naik private jet. Orang yang punya jet pribadi menengok kawan punya jet pribadi, tak bersyukur kepada Allah. Makanya yang kita minta rezeki itu adalah rezeki cukup. Hidup ini kan cuma dua, makan, pakai. Yang dimakan cukup, yang dipakai cukup. Untuk apa lebih daripada itu? Cukup. Kau cuma rezeki? Alhamdulillah Pak Ustaz, cukuplah untuk 70 keturunan. Yang penting rezeki ini cukup. Karena kalau sekedar banyak, laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya anak Adam ini punya satu lembah dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah.
Jadi bagi orang yang sok-sok kaya pamer motor, tunjukkan ke dia website pamer mobil sport. Yang sombong-sombong sok pamer mobil sport, tunjukkan ke dia orang yang pamer pesawat pribadi. Yang sombong-sombong punya pesawat pribadi, ada satu website khusus di internet jual beli pulau. Jadi mereka udah lomba, kau berapa pulau udah? Aku alhamdulillah 3 pulau kau, aku udah 5 pulau kau, ditunjukkannya peta Indonesia. Ini semua ini punya aku. Rupanya pulau awak pun diambil orang. Tak usahlah kita bahas tuh, nanti payah ceramah. Yang penting dapat rezeki cukup. Jangan sampai tak cukup. Mana contoh? Almanar punya rezeki cukup untuk 30 tahun. Tanah dapat, kelas ada, masjid berdiri, Masya Allah, tabarakallah. Masjid, yayasan tidak pernah selesai. Kalau dia selesai, berarti innalillah sadaqallahul azim. Maka pembangunan harus terus berdiri. Pembebasan tanah harus terus ada. Jadi Bapak Ibu yang ada di sekitar Masjid Al-Manar ini, siap-siaplah rumah kalian akan dibeli oleh Al-Manar. Karena ini akan ada perluasan terus. Macam Masjidil Haram. Masjidil Haram mana pernah selesai? Sampai sekarang tak selesai-selesai. Kalau ada masjid yang selesai, itu berarti pengurus sudah merasa puas, sudah cukup. Ini akan terus ada, kelas terus bertambah. Selesai SMP ini akan ada SMA. Habis SMA perguruan tinggi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, selesai dunia dan kita mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin. Saya walaupun tak ikut pengurus Masjid Al-Manar, Yayasan Al-Manar, tapi insyaallah sedikit banyak saya dapat amal jariah dari Al-Manar ini insyaallah. Bapak Ibu setuju? Setuju. Macam-macam tak setuju. Nah. Yang pertama orang yang beruntung itu Islam. Yang kedua, rezekinya cukup. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima atah. Qanna'a, hatinya qanaah. Inilah yang sekarang yang tak ada ini. Dulu gaji guru rendah. Akhirnya 20% APBN untuk pendidikan. Apa yang terjadi setelah dinaikkan gaji guru? Ternyata guru makin tidak fokus mengajar. Kenapa? Karena setelah gajinya naik, dia bukan fokus mengajar, kreditnya makin banyak. Ternyata tingginya anggaran tidak sejalan dengan hati yang qanaah. Makanya tidak ada obat daripada tamak ini. Lawan daripada tamak adalah qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Kapan kita merasa cukup? Di bulan suci Ramadan. Pas jam 1, jam 2 siang, rasanya Sungai Siak di bawah jembatan Leton itu tak cukup untuk menghilangkan hawa nafsu. Tapi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum teh manis es. Warnanya pun mirip macam air Sungai Siak. 2-3 teguk hilang. Mana haus tadi? Itulah qanaah. Cukup. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qanni'ni, jadikan hatiku ini qanaah. Bapak Ibu kalau qanaah, maka dia tidak menjadi orang yang bakhil, bin pelit, bin medit, bin kikir, bin sempili, bin banyak lagi, hafal Bapak Ibu nasab. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari tamak, diberikan hati kita ini qanaah, sampai anak cucu kita orang-orang yang qanaah insyaallah. Amin ya rabbal. Hadis ini ada dalam kitab Rawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim. Adik-adik mahasiswa yang hadir subuh ini, kalian nanti kalau pulang kampung diminta orang kampung kultum, sampaikanlah hadis ini. Dek, bisa kultum? Adik dari mana? Saya dari UIN Pak. Tolong sampaikan kultum nanti. Mohon maaf, saya dari Fakultas Sains Teknologi. Orang tak mau tahu kau mau dari pertanian, mau dari paper-tapet, mau dari, yang tahu orang UIN. Dari mana dek? Saya dari Riau. Oh tolong sampaikan kultum. Saya dari UIR, saya dari Universitas Riau Pak.
Orang tak mau tahu kamu dari Universitas Riau. Yang penting kalau sudah dari Riau, bumi lancang kuning, Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu. Dia tahu ini bumi religius, agamis. Maka dimintanya sampaikan. Jangan bicara ngalor ngidul tak tentu arah. Sampaikan hadis subuh ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, orang yang beruntung itu ada 3. Yang pertama, Islam. Yang kedua, rezekinya cukup. Yang ketiga, ada qanaah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau mau bicara kita fokus, selalulah pakai 1, 2, 3. Saya kalau ceramah begitu, untuk mendidik supaya jamaah biasa membuat ringkasan. Kajian kita pada subuh ini ada 3. Kenapa Ustaz kalau ceramah selalu pakai 2, 3, 5? Supaya fokus, supaya bicaranya tak ngalor ngidul kemana kemari, tak selesai-selesai. Supaya apa? Supaya intel yang datang mudah buat laporan ke atasan. Apa isi ceramah Somad tadi? Ada 3 bos. Apa aja kata dia? Orang yang beruntung yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah orang yang rezekinya cukup, yang ketiga adalah orang yang dalam hatinya ada qanaah. Bagus juga ceramah dia. Ternyata dia tidak radikal ya. Iya bos, dia tidak radikal kalau di Masjid Al-Manar. Kalau masjid lain agak keras dia sedikit. Itulah kaji kita subuh ini, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini ditulis oleh seorang ulama namanya Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Nama kampungnya Naisabur. Orang Naisabur dipanggil Naisaburi. Orang Madinah Al-Madani. Orang Makkah Al-Makki, orang Minang Al-Minkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Orang Riau Ar-Riau. Nama kitabnya Sahih Muslim. Yang kedua At-Tirmidzi, namanya Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi. Nama kampungnya Termes. Termes itu perbatasan antara Uzbekistan dengan Afghanistan. Uzbekistan, Afghanistan, ada kampung kecil namanya Termes. Itu disebut dengan Imam Tirmizi dari Termes, bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Bardisbah mu'allab, masuk Islam. Bukan orang Arab. Bukhara. Imam Tirmizi orang Termes, bukan orang Arab. Pakar bahasa Arab Imam Sibawai, bukan orang Arab. Tidak ada hujjah, alasan, argumentasi untuk mengatakan saya tak hafal Quran, saya tak bisa hadis karena saya orang Melayu, karena saya bukan orang Arab. Karena ulama-ulama kita juga bukan dari Arab. Sahabat Nabi orang Arab, tapi Salman Al-Farisi orang Persia. Suhaib Ar-Rumi orang Romawi. Bilal bin Rabah orang Afrika Utara. Afrika Utara. Ini Mesir, ini Sudan. Antara Sudan dan Mesir ada satu kampung namanya Nubia. Itulah kampung Bilal bin Rabah. Nubia. Orang Nubia ini orang Sudan ini warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Tapi dia masuk surga bukan karena warna kulitnya, bukan karena sukunya, tapi karena amalnya. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalnya pelan tak bisa dipercepat oleh nasabnya. Jadi kita yang tidak merasa beruntung dengan nasab, maka buatlah diri beruntung dengan amal. Alhamdulillah amal kita mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah beramal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadis subuh ini. Bagi adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyampaikannya, sampaikanlah hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Orang yang beruntung ada 3. Yang pertama aslama, yang kedua ruziqa kafafan, rezekinya cukup, yang ketiga qanna'ahullahu bima atah, ada sifat qanaah dalam dirinya. Hadis riwayat Muslim dan Imam At-Tirmidzi. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Habis Ustaz.
Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, dalam hati saja. Tak perlu berkelahi antara usolli tak pakai usolli. Jadi dulu pernah ada acara seminar di UIN, di Masjid UIN. Yang satu ini pakai usolli, yang satu ini tak pakai usolli. Dia pun ditunjukkannya juga tidak pakai usolli. Nah, jadi alhamdulillah Al-Manar nih walaupun banyak yang tak pakai usolli, usolli udah. Usolli sunnatal isyraq, yang tak pakai usolli dalam hati salat sunat isyraq 2 rakaat. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis itu dia duduk di masjid, tak keluar masjid berzikir hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Itulah dia salat sunat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis hasan ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kita salat sunat 2 rakaat, habis itu kita jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu kabarnya ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang yang suka menceritakan orang lain itu tidak ada capeknya? Yang pertama, karena suka. Suatu perbuatan kita suka, kita tak capek. Makanya orang yang menghafal Quran, karena dia suka, dia tak capek. Kita yang menengoknya pula yang capek. Coba baca biografi Buya Hamka yang ditulis anaknya. Buya Hamka duduk membaca Quran 7 juz. Waktu ditanya anaknya, kenapa ayah lama duduk? Untuk supaya hatiku jangan teringat pada almarhumah ibumu. Waktu itu baru meninggal istri. Karena suka. Kalau kita suka, kita tak capek. Makanya apapun pekerjaan, adik-adik kalian kuliah, masuklah ke fakultas jurusan yang kalian suka, supaya tak capek. Kalau kalian tak suka, kalian stres. Lulus PNS di tempat kalian tak suka, itu tak sampai pensiun kalian mati. Karena kalian tak suka. Tapi kalau suka, kalian menikmati. Kalau kalian tak suka berhadapan dengan orang banyak, grogi, kalian sukanya di belakang komputer, kalian masuk jadi programmer. Kalian hidup sama komputer aja. Nikah pun sama komputer. Tapi kalau kalian sukanya sama orang banyak, carilah yang program jurusan yang sama orang banyak. Menikmati. Dia sukanya menceritakan orang, dia tak capek. Kita yang mendengar pula yang capek. Yang kedua, baru ada godaan setan. Jadi setan itu sistem kerjanya, dia hanya mengipas aja. Setengah mati setan mengipas, kalau tak ada percikan api, tak jadi. Makanya kalau ada percikan api, padamkan. Karena setan itu kerjanya hanya memanas-manasi aja. Jadi kalau ada orang yang suka memanas-manasi, berarti tak ada saya bilang gitu. Jadi kenapa tak berhenti? Pertama karena suka, yang kedua karena godaan setan. Setan bekerja yang kedua. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku, kata Allah, kau tidak bisa rusak mereka wahai setan. Makanya begitu ada orang mengajak cerita aib, langsung tutup. Mohon maaf ya, ada pula miss call masuk, saya ke sana dulu. Kalau tidak, dia akan terus berlanjut, kita angguk-angguk. Namanya dapat juga dosanya, ya dosa angguk-angguk. Menganggukkan dia, iya betul ketika betul. Dapat juga dosa. Nama dosanya dosa angguk-angguk. Katanya dosa istri ditanggung suami. Siapa pula bilang begitu? Tapi sudah dikasih tahu jangan buka aurat, jangan. Dosa anak ditanggung orang tua. Ini ceritanya panjang. Kullukum ra'in, setiap kepala rumah tangga, mas'ulun ar-ra'iyati. Dia bertanggung jawab terhadap anak istrinya.
Itulah dalil suami menanggung dosa istri dan dosa anak. Kalau dia tak mengajar istrinya menutup aurat, tak mengajar istrinya sembahyang, tak mengajar mengaji, dia menanggung dosanya. Sudah diajarnya istrinya sembahyang, sudah diajarkan mengaji, dibawakan ustadz, dibawa ke masjid, bininya tak patuh juga, dosa tanggung masing-masing. Wala taziru waziratum wizra ukhra. Anak sudah dimasukkan ke pondok, dikasih makan halal, cakap tak berhenti, tunjuk ajar. Kau jangan bergaul dengan orang tak baik, jangan sampai tak sembahyang, kau nanti sekolah jauh, jangan pacaran, hati-hati. Maka dosa tanggung masing-masing. Tak ada dosa transfer, tak ada dosa jariah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ayat lain, wa allil insani illa ma sa'a. Orang menanggung dosanya sendiri. Kepala rumah tangga menanggung dosa anak istri karena tidak memberikan pendidikan sebagai kewajiban. Kalau sudah diberikan, maka tanggung masing-masing. Jelas? Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, handphone dia tak betul. Jika kita mengetahui hal yang benar dan terjadi perbedaan pendapat dengan orang lain, mana yang lebih utama? Menyampaikan kebenaran atau menghindari perdebatan? Manhajuna manhajul bayan. Manhaj kami, kata guru-guru kami di Al-Azhar, manhajul bayan. Kita mesti menjelaskan mazhab kita. Saya tulis buku 37 masalah populer untuk menjelaskan mazhab saya. Bahwa talqin itu ini dalilnya. Bahwa tahlil itu ini dalilnya. Bahwa tarekat itu ini dalilnya. Bahwa sayyidina itu ini dalilnya, bahwa usolli itu ini dalilnya. Tapi saya tidak ingin mengajak saudara saya untuk ikut mazhab saya. Saya hanya ingin dia menghormati, jangan sampai membenci, padahal ini masalah khilafiyah. Jadi kalau kita ditanya orang apa dalilnya, kita mesti sebutkan dalil, jangan diam. Kau tadi buat ini apa dalilnya? Ya kita berlapang dada aja lah. Mana bisa berlapang dada, dia tak tahu. Kita sebutkan. Ini dalilnya begini, ini dalilnya begini. Supaya apa? Maka saya tulis khilafiyah itu bukan untuk mengajak orang untuk ikut saya. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama-sama. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Saya bekerja di salah satu international school di Pekanbaru. Muridnya itu 30 orang muslim. Dari 30 orang muslim hanya 3 orang dalam satu kelas. Dan semakin hari saya semakin banyak mendapat pengetahuan tentang agama lain. Saya takut Pak Ustadz mau resign. Tapi di sini gajinya lebih besar. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Apakah dengan bekerja di situ menambah amal iman? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Saya kalau kerja di situ saya bisa berdakwah Pak Ustaz. Saya bisa menyelamatkan orang. Teruskanlah. Innal insana lafi khusrin. Manusia ini rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati. Kalau saya di situ saya bisa ambil kurikulumnya Pak Ustaz. Bagus. Saya ambil manajemennya Pak Ustaz. Bagus. Saya bisa berdakwah Pak Ustaz. Bagus. Tapi kalau iman kita yang tergerus, sholat Jumat tak bisa, mengajarkan agama tak bisa, maka hadis kita subuh ini 3. Man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Itulah orang yang beruntung. Orang yang beruntung bukan orang yang gajinya besar. Yang paling beruntung adalah aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Islam, rezekinya cukup dan dia diberikan rasa qanaah dalam hati. Nah, jadi pikir baik-baik. Kalau gitu saya pertahankanlah agak setahun nih Pak Ustadz. Saya copy manajemennya, saya ambil metodenya, nanti saya keluar dari situ, saya buat sekolah macam itu. Mantap, bagus. Cara membuat yayasannya, studi banding ke Almanar. Metode yang tadi dari sekolah itu ambil. Bahasa Inggrisnya bagus, ambil. Fisika kimianya mereka menang
olimpiade, ambil. Rekrutmen gurunya bagus, ambil. Khutmah sofa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Al-hikmatu dhallatul mu'min, hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha, di mana dia mendapatkannya maka dia berhak untuk mengambilnya, walaupun dari sekolah tak Islam, selama dia hikmah, ambil. Kata terakhir, mohon doanya Pak Ustaz, anak saya bisa jadi imam Masjidil Haram. Banyak orang Indonesia jadi imam Masjidil Haram, terlambat sholat waktu umroh. Sampai ke Masjidil Haram, sholatlah selesai. Nah, itulah jadi imam Masjidil Haram. Banyak orang Indonesia menjadi imam di Masjidil Haram gara-gara terlambat sembahyang. Dia mengajak bis dari Aziziyah, nah, sampai situ rupanya imam sudah pulang. Imam Mu'aikli lah pulang, Imam Bandar Bali lah pulang, Imam Huzaifi lah pulang. Saya imam waang lah ya. Maju. Ikolah doa Ustaz Salman Patang. Mau jadi imam di Masjidil Haram. Jadi ada anak lajang dari Bukit Tinggi, merantaulah ke Makkah. Sampai di Makkah menghafal Quran, sampai Makkah belajar hadis, belajar fikih, sampai akhirnya rupanya kalau ada tuah di badan pasir digenggam menjadi intan. Menikahlah dengan anak saudagar kaya keturunan Kurdi, namanya Syekh Soleh Al-Kurdi. Menikah dengan anak Syekh Soleh Al-Kurdi. Syekh Soleh Al-Kurdi ini dekat dengan penguasa Makkah waktu itu. Makkah waktu itu belum King Saud, belum Saudi Arabia. Malik Abdul Aziz belum mencaplok Makkah Madinah lagi. Waktu itu namanya masih Hijaz, otonomi khusus dipimpin oleh Syarif Hussein. Syarif Hussein imam, makmumnya Syekh Soleh Al-Kurdi. Soleh Al-Kurdi membawa menantunya yang orang Bukit Tinggi tadi. Ditakdirkan Allah, Syarif Hussein salah membaca ayat, tersilap dia salah baca ayat. Diluruskan oleh anak muda dari Bukit Tinggi tadi. Diluruskannya ayat, selesai salam, terkagum dia. Siapa mau ang gitu? Ini orang, ini orang tidak mungkin lah bahasa apa kan? Mas muka kata siapa mau? Disabitnya lah nama Bukit Tinggi. Nama ambo Ahmad Khatib. Itulah dia Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Itulah orang Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram sekaligus mufti mazhab Syafi'i. Ini punya murid dari Jombang. Muridnya dari Jombang itulah dia Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Satu lagi muridnya dari Medan, namanya Syekh Hasan Maksum. Itulah murid-muridnya yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Muridnya dari Bukit Tinggi. Itulah dia Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang. Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Abbas Padang Laweh. Ini para ulama yang imam masjid. Ini karena tadi judulnya adalah Imam Masjidil Haram. Artinya apa? Apakah orang Nusantara bisa jadi imam Masjidil Haram? Bisa, sudah pernah terbukti. Meninggal tahun 1916. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi meninggal tahun 1916. Sedangkan revolusi King Saud, Saudi Arabia berdiri tahun 1924. Jadi kalau ada orang yang meragukan, mana mungkin bisa di Masjidil Haram jadi imam? Masjidil Haram kan dipegang oleh King Saud. King Saud itu baru berdiri 1924. Syekh Ahmad Khatib jadi imam meninggal 1916. Bodoh. Ustaz Somad nih kalau ngomong kenapa kasar? Bukan kasar, dia lebih ngajak kasar duluan. Masa dibilangnya tak betul Syekh Ahmad Khatib Minangkabau jadi imam Masjidil Haram? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi mengajar di Masjidil Haram, dan dia ada satu tiang khusus. Zaman dulu kalau mengaji sama Syekh ini tiang iko, mengaji sama Syekh ini tiang iko. Di tiang dialah yang paling ramai majelisnya. Di mana bisa saya baca biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi ini? Judul kitabnya A'lam Makkiyin. Download di internet. Tulis A'lam Makkiyin. Tokoh-tokoh
Makkah dari sejak zaman dulu sampai sekarang. A'lam Makkiyin. Download PDF. Sebentar ya. Tulis alif, ain, lam, mim, nun. Yang tak bisa tulis Arab, handphonenya berarti belum masuk Islam. A'lam Makkiyin. Ini judul kitabnya. A'lam Makkiyin. Udah PDF, download. A'lam Makkiyin minal qarni tasi ilal qarni rabi asyar hijri. Download gratis. Nanti buka di situ dalam biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Nama penulisnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Muallimi, orang Arab, pakai bahasa Arab. A'lam Makkiyin. Panjang biografi beliau, nasabnya, anak-anaknya, keturunannya, belajarnya, hafalannya. Majlis yang paling ramai di Masjidil Haram adalah majlis Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Suatu ketika kita kan kalau ramai majlis ini ada perasaan kita majlis ini hebat. Suatu ketika bermimpilah Syekh Ahmad Khatib berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya, majlis di Masjidil Haram ini majlis mana yang paling hebat? Kata Nabi, majlis yang paling hebat ada di tiang anu, tiang anu, tiang anu. Coba cari situ. Hebatnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dicarinya tiang itu. Dicarinya tiang itu, dicarinya seorang syekh, muridnya dia. Terkejut Syekh Ahmad Khatib. Kenapa murid yang satu nih, kata Nabi, majlisnya lebih mulia? Ditanyanya tuan syekh ini. Anta syekh, engkau mengajar di sini? Iya. Muridmu cuma satu, ya. Malam tadi yang mau bermimpi basuh Nabi, kata Nabi, yang paling mulia majelis ini. Apa yang kau ajarkan? Kata syekh ini, saya mengajarkan anak ini menghafal Quran. Setelah anak ini khatam, baru saya terima murid baik. Itu menunjukkan majelis khatam Quran lebih mulia. Jadi kalau ada adik-adik yang fokus mengajar khatam Quran, jangan sangka majelis yang ramai itu lebih mulia. Majelis Ustadz Abdul Somad, majelis Instagram 7,8 juta, majelis YouTube sekarang ditonton 300 juta. Belum tentu, saya ngasih tahu tuh bagi yang belum subscribe supaya segera. Belum tentu lebih mulia dalam pandangan Allah. Khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Quran, wa 'allamahu, belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Tidak mustahil orang Nusantara bisa menjadi imam Masjidil Haram. Itulah kajian kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah selalu. Buya, siapa berdoa? Ala hazin niyah, untuk niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Yayasan Al-Manar berkembang lebih baik ke depan. Semua jamaah istiqomah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh dan solihah. Ala hazin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, keberkahan kepada seluruh jamaah subuh ini ya Allah. Allahumma ja'al hadhil muassasata muassasatan 'azimatan mubarakatan fiha. Jadikanlah Yayasan Al-Manar yayasan yang baik, diberkahi. Takharraja minhul ulama waz zu'ama, keluar dari pendidikan Yayasan Al-Manar ini para alim ulama, para pemimpin masa depan ya Allah. Allahumma hfazna min kulli su' wa syarr, jaga pelihara kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, berikan kami naungan di bawah singgasana arasmu ketika itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau saja ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, sebagaimana Engkau buat kami bersatu di Yayasan Al-Manar, satukan pula kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriya'i wal azamah, sucikan hati kami dari hasad, dengki, merasa lebih besar, merasa lebih hebat dari orang lain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah,
Jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali auladina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man ahsana ilaina, semua orang yang sudah berbuat baik kepada kami, bil khusus kepada Yayasan Al-Manar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Tahniah, selamat milad 30 tahun Yayasan Al-Manar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.